Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman, para hadirin, para jamaah, bapak, ibu, saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bertemu kembali di masjid kesayangan kita, Masjid An-Nur. Semoga seperti namanya, siapa yang masuk ke masjid ini mendapatkan nur, mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua pengurus, Bapak Takmir dan jajarannya. Mudah-mudahan apa yang sudah dilaksanakan demi makmurnya masjid ini, semoga itu semua dicatat oleh Allah sebagai pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat kelak. Para hadirin, materi kita kali ini adalah jangan engkau hapus amalanmu. Jadi Bapak Ibu, tidak semua orang yang beramal itu amalannya tercatat di sisi Allah. Ada orang itu yang beramal, bersusah payah, capek, ternyata enggak dicatat sebagai amal soleh. Maka itulah rahasianya, setiap pagi Rasulullah berdoa kepada Allah 3 hal. Rasulullah setelah sholat subuh, di antara doa yang diajarkan Nabi adalah sebagaimana yang antum hafal semua, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang diterima, dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah. Coba nih, Rasulullah minta agar amalnya diterima, padahal beliau itu nabi, orang yang paling ikhlas di muka bumi. Ibadahnya pasti sesuai dengan tuntunan, bahkan beliau sendiri pembawa syariat. Jadi amalnya Nabi itu pasti ikhlas dan pasti benar. Tetapi meskipun demikian, setiap pagi setelah sholat subuh, Rasulullah selalu berdoa minta 3 hal ini. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Doa ini mengajarkan kepada kita bahwa di sana ada amal yang tidak diterima. Doa ini mengajarkan kepada kita bahwa di sana ada amalan yang dihapus. Pemiliknya merasa amalannya banyak, ternyata di akhirat tidak ada apa-apanya. Inilah yang dimaksud surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 104. Orang-orang yang tertipu, merasa amalannya banyak, tetapi di akhirat kosong melompong, gak ada apa-apanya. Catatannya terhapus. Surat Al-Kahfi ayat berapa tadi? 103 dan 104. Saya bacakan. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah Muhammad kepada mereka, hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala, apakah kalian mau kami informasikan
tentang orang-orang yang merugi amalannya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang-orang yang tersesat dan sia-sia amal kebaikannya di dunia. Perhatikan, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Tetapi mereka mengira telah berbuat amal sebaik-baiknya. Jadi di dunia merasa amalannya banyak, merasa tabungannya banyak, investasi akhiratnya luar biasa. Ternyata waktu di akhirat terhapus semua, nggak ada manfaatnya. Surat apa tadi? Al-Kahfi ayat 103-104. Ini semua mengabarkan kepada kita ya jamaah, bahwa tidak semua amal soleh yang kita lakukan itu tercatat sebagai amal soleh. Tidak semua amal soleh yang kita lakukan itu diterima oleh Allah. Makanya kita harus perhatian masalah ini. Saya akan cerita, perhatikan. Dan ini sering saya sampaikan di masjid yang kita cintai ini, Masjid An-Nur. Dulu pernah Khalifah Umar bin Khattab berjalan melewati sebuah kanisa. Kanisa itu tempat ibadah umat Nasrani. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mohon maaf, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berjalan melewati sebuah, mohon maaf ya, tempat ibadah umat lain, umat Nasrani. Umar bin Khattab melihat ada seorang rohaniawan. Umar bin Khattab melihat di dalam gereja itu ada seorang biarawan, seorang pendeta yang pakaiannya lusuh. Dia beribadah dengan sungguh-sungguh, beribadah dengan khusyuk di rumah ibadahnya. Melihat pemandangan yang seperti itu, maka Umar menangis. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menangis karena melihat seorang pendeta biarawan yang pakainya lusuh, dia meninggalkan dunia, hidup dalam kerahiban, meninggalkan wanita, meninggalkan kenikmatan dunia, menepi dari kemewahan dunia, berada di tempat ibadah, dia berdoa sungguh-sungguh. Itu Umar nangis. Umar nangis. Maka Umar ditanya oleh para sahabatnya, "Lima tabki ya Amirul Mukminin?" Mengapa engkau menangis wahai Khalifah Amirul Mukminin? Bukankah dia itu orang non muslim? Bukankah dia itu bukan penganut agama kita? Bukankah dia itu seorang kafir? Kenapa anda tangisi dia? Apa jawab Umar bin Khattab? Saya sedih, saya kasihan lihat orang itu. Di dunia capek, susah payah, beribadah sungguh-sungguh. Amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Di dunia dia capek, serius, ibadah sungguh-sungguh. Tasla naron hamiyah. Tapi di akhirat dia dilemparkan ke neraka yang panas menganga. Dari hadis-hadis, dari ayat-ayat yang saya sampaikan tadi, saya ingin bertanya dan tolong dijawab. Berarti apakah semua orang beramal soleh itu diterima Allah? Tolong dijawab. Tidak. Ayat dengan jelas, hadis-hadis Nabi dengan jelas menyatakan bahwa tidak semua orang yang beramal soleh diterima oleh Allah. Maka dari itulah ketika kita keluar dari bulan Ramadan, apa yang kita ucapkan? Keluar dari bulan Ramadan yang kita ucapkan adalah taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah menerima amalku dan amal anda di bulan Ramadan. Ini semuanya mengisyaratkan kepada kita pentingnya amal ibadah kita diterima. Ada orang pada hari kiamat, dia merasa membawa amalan sebesar gunung, tapi di akhirat ternyata haba'an mansurah, seperti debu-debu yang berterbangan. Maka atas dasar itulah kajian ini dilaksanakan. Atas dasar kasih sayang itulah kita ingin kaum muslimin semuanya amalannya utuh. Kita menyampaikan ini bukan karena benci, bukan. Justru kita menyampaikan ini karena kita ingin kaum muslimin amalannya tetap kokoh di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Maka dari itulah apa yang harus kita lakukan supaya amal kita diterima. Satu, kita harus ikhlas. Kalau nggak ikhlas, nggak mungkin Pak diterima Allah. Boten mungkin. Ada orang umroh bolak-balik sampai 27 kali. Ada orang haji bolak-balik sampai 21 kali. Tapi kalau sudah tidak ikhlas, sudah nggak ada kebaikan bagi orang yang tidak berbuat ikhlas. Yang pertama harus ikhlas. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka itu diperintah kecuali untuk mengikhlaskan ibadah hanya untuk kepada Allah. Ikhlas. Ikhlas ini seandainya Islam itu diibaratkan bangunan, maka ikhlas itu adalah pondasinya. Barang siapa beramal soleh yang tinggi menjulang tanpa ikhlas, seperti orang membangun bangunan yang tinggi tanpa pondasi. Percayalah, pasti akan ambruk dan hancur. Maka yang pertama harus ikhlas supaya diterima Allah. Yang kedua, supaya amal kita tidak terhapus dan supaya amal kita diterima Allah, yang nomor dua adalah al-ittiba', berittiba', meneladani Rasulullah biar tidak tertolak. Sebagaimana hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari yang kita kajikan di masjid ini, kitab Arba'in Nawawi itu, di antaranya ada hadis yang berbunyi, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa mengada-ngadakan perbuatan baru dalam agama yang tidak ada perintah dari Nabi, maka tertolak. Maka dari itulah kalau ingin ibadah kita diterima Allah, satu, ikhlas. Dua, harus cocok dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Harus cocok dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Yang nomor tiga, perbanyaklah doa supaya amalmu diterima. Di antara doa yang diajarkan Nabi yang tadi yang saya sebutkan di awal, hadis sahih riwayat Ibnu Majah yang sudah sampean hafal, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kalau tiga itu Anda lakukan, insya Allah amal Anda ditetapkan dan dikokohkan di sisi Allah. Tetapi para jamaah, nah ini penting saya sampaikan pada kesempatan ini, ada hal-hal yang bisa ngerogoti amal kita. Ada amal yang bisa menggugurkan, menghapus amal soleh kita. Apa saja perkara-perkara yang kalau panjenengan lakukan otomatis hilang amal sampean? Apa saja? Ini bahaya. Kadang-kadang kita sudah berdoa, sudah ikhlas, sudah sesuai tuntunan Rasul, ternyata ada amalan-amalan tertentu yang grogoti amal panjenengan lakukan. Ludes nanti. Lah apa saja itu? Banyak amalan-amal yang bisa mengikis amal soleh kita. Yang pertama dan yang paling inti, dan ini sudah sering saya sampaikan, yang pertama yang bisa menghapus amal soleh kita adalah asyirku billah, berbuat kesyirikan. Dalilnya surat Az-Zumar ayat 65. Dalilnya surat Az-Zumar ayat 65. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika, dan sungguh telah diwahyukan, atau dan sungguh telah aku wahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelummu. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ada perintah yang gak pernah Allah ubah. Nah, perhatikan, saya ulangi lagi. Sejak Nabi Adam sampai Rasulullah Muhammad SAW, itu ada wahyunya Allah
yang diturunkan pada setiap rasul, tidak pernah diganti oleh Allah. Wahyu ini tidak akan berubah. Selalu dari Adam, Idris, Nuh dan seterusnya sampai Rasulullah, Allah tidak mengubah satu wahyu ini. Terus ganti nabi tapi wahyu ini tetap turun. Apa itu? Perhatikan, la in asyraqtah layahbatanna amaluka. Kalau kamu melakukan kesyirikan, terhapus, hancur, gugur amalanmu. Ini enggak hanya Nabi Muhammad tok yang dapat wahyu ini, tapi siapa saja tadi? Saya baca ya, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika, telah diwahyukan kepadamu dan nabi-nabi sebelummu. Jadi seluruh para nabi dapat titah ini. Apa itu? La in asyraqta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu melakukan kesyirikan, gugur, terhapuslah semua amalan. Di dunia pede, amal soleh, haji bolak-balik, umroh bolak-balik, sedekah, luar biasa, pede. Ternyata di akhirat hilang, tidak ada apa-apanya. Ini yang dimaksud surat apa tadi? Surat Al-Kahfi tadi kan. Yang pertama tadi loh, mengira amalannya apa? Banyak, ternyata nggak ada apa-apanya. Bismillah. Itu Pak ya, jadi hati-hati dengan kesyirikan dan cabang-cabangnya. Jangan percaya klenik, jangan percaya dukun, jangan pergi ke tempat keramat, jangan pergi ke tukang sihir, jangan pakai jimat, jangan berkongsi dengan jin. Nah, semua itu kita tinggalkan. Harus kita pegang tauhid, karena kalau sampai tauhidnya hilang, hancur amalan kita. Dalil yang lain surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain dosa syirik. Saya kasih ilustrasi biar panjenengan paham. Ada orang pengen cepat kaya, dia pergi ke gua keramat, pasang sesajen. Waktu pulang turun jatuh kebreset, mati masuk jurang. Mati dalam keadaan syirik. Betul? Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ada seorang minuman keras, dia datang ke hotel berzina sama seorang pelacur, minuman keras, mati di tempat hotel itu. Oke, ini adalah dua gambaran orang su'ul khotimah. Betul nggih? Yang satu mati dalam keadaan berzina, betul? Yang satu mati dalam keadaan melakukan apa? Kesyirikan. Sama-sama su'ul khotimah, tapi ada bedanya. Apa perbedaannya? Orang yang mati ketika menyembah selain Allah tadi itu, minta sesajen dan seterusnya tadi, mati, maka ini otomatis berlaku surat Az-Zumar ayat 65. Apa tadi? Kalau kamu melakukan kesyirikan, hancur semua amalan, ludes, entek amalannya. Oke? Tapi orang yang mati dalam keadaan berzina itu, apakah bakti kepada orang tuanya terhapus? Saya mau tanya. Apakah terhapus? Apakah sedekah sirianya bisa jadi dia pelan-pelan siri-siri dia ngasih masjid 20 juta, ngasih anak yatim kita. Kalau yang tadi yang mati dalam keadaan kesyirikan, amal solehnya yang banyak Allah nggak noleh, Allah nggak mau, hancur, hilang, entek. Tapi kalau yang mati dalam keadaan berzina, belum gugur itu. Bakti kepada orang tuanya masih ada, sedekahnya masih ada. Itulah makna dari firman Allah surat apa tadi? An-Nisa ayat 48. Jadi Allah masih lihat amal soleh yang lain. Masih ada jaminan bisa jadi dimaafkan oleh Allah. Masih berlaku hukum timbangan. Bisa jadi amal solehnya juga masih apa? Banyak. Tapi kalau yang tadi yang pertama nggak dilihat, sudah entek kabeh. Sudah jelas nggih? Nah, itu makna dari surat Az-Zumar ayat berapa tadi? Ayat 65 dan surat An-Nisa ayat 48. Terus para jamaah, ini kalau sihir ini kalau syirik ini dikupas dengan detil panjang, karena syirik itu macamnya banyak. Di antara macam-macamnya syirik kan ya dukun, sihir, jimat. Dan itu kalau diupas nggak selesai-selesai. Intinya saja nomor satu yang bisa menghapuskan amal soleh apa tadi?
asyirku billah. Oke. Sekarang nomor 2 yang bisa menggugurkan amal soleh. Kafir atau murtad. Murtad atau kafir. Beda kafir sama musyrik itu. Musyrik itu dia nyembah Allah, tapi nyembah yang lain. Paham? Itu musyrik. Tapi kalau kafir itu tidak percaya sama Allah, tidak mengakui eksistensi Allah. Paham? Mana dalilnya bahwa orang yang murtad, orang yang kafir, maka amal solehnya hilang semua? Surat Al-Baqarah 217. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum. Barang siapa murtad dari agama Islam kemudian mati dalam keadaan kafir, faulaika habitat a'maluhum, maka terhapuslah amal soleh mereka. Hilang Pak amal solehnya, sodakonya, jihadnya, ngajinya, puasanya hilang semua, gak bermanfaat. Yang nomor 3 yang menghapuskan amal soleh kita adalah riya. Riya, sum'ah. Riya dan sum'ah. Riya itu beribadah karena ingin dilihat orang. Sum'ah itu beribadah karena ingin didengar orang. Sama-sama riya. Rasulullah bersabda, inna akhwafa ma akhwafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan, yang paling aku takutkan menimpa kalian, kata Nabi, asyirkul asghar, syirik kecil. Para sahabat bertanya, wa masyirkul asghar ya Rasulullah? Apa yang dimaksud dengan syirik kecil itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, syirik kecil adalah ar-riya. Riya. Yaqulullah azza wa jalla lahum yaumal qiyamah. Pada hari kiamat Allah akan berkata kepada orang-orang yang suka riya di dunia itu. Ya, idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya. Pergilah kalian menuju orang-orang yang kalian dulu riya karenanya. Minta kamu pahala dari mereka itu. Yang pengen dilem mertuanya disuruh minta pahala ke mertuanya. Yang minta dilem sama atasannya, semua gitu. Dan coba antum perhatikan, ada hadis yang luar biasa. Ada hadis yang membuat para salaf dulu menangis, bahkan ada yang pingsan sebagiannya. Ada 3 orang yang pertama kali dilemparkan ke neraka. Ada 3 orang yang pertama kali neraka itu dinyalakan dengan 3 orang ini. Neraka itu loh dinyalakan dengan 3 orang ini. Artinya dibesarkan apa? Apinya dengan 3 orang. Kira-kira siapa 3 orang? Apakah Anda mengira ini salah pelaku zina? Apakah Anda mengira ini adalah orang yang membunuh nyawa? Apakah Anda mengira orang yang pertama 3 orang pertama kali dilemparkan ke neraka ini para pembunuh, peminum khamr, para pezina? Bukan. 3 orang yang pertama kali dilemparkan ke neraka di antara yang pertama adalah seorang yang mati di medan jihad. Mati dipateni wong kafir di medan jihad. Ketika datang pada hari kiamat, maka ditampakkan nikmat Allah kepadanya dan dia mengenalnya, dia mengakui nikmat itu. Allah katakan kepadanya, apa yang kamu perbuat dengan nikmatku itu? Maka dia menjawab, ya Allah, aku dulu berjihad fisabilillah. Aku membela agamamu ya Allah. Aku mati membela agamamu ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, kau berdusta. Kau dulu lakukan itu supaya orang-orang mengatakan bahwa engkau adalah seorang pemberani. Kau adalah seorang pahlawan. Dan itu sudah dikatakan di dunia. Semua orang sudah menjulukimu pahlawan, pemberani. Kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan di dunia. Maka diseret di atas wajahnya dan dilemparkan ke neraka. Yang kedua adalah seorang ahli ilmu, orang yang belajar agama dan ngajarkan agama.
seorang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, orang yang pandai membaca Al-Quran. Pada hari kiamat ditampakkan nikmat Allah kepadanya dan dia mengakuinya. Ditanya Allah, untuk apa nikmat ini? Ya Allah, aku dulu belajar dan mengajarkan manusia. Aku dulu membaca Al-Quran dan aku ajari manusia Al-Quran untukmu, karenamu. Ya Allah, kata Allah, kadzabta, kau berdusta. Kau lakukan itu di dunia dahulu supaya orang mengatakan bahwa kamu adalah alim, supaya orang mengatakan bahwa kamu adalah qari, ahli baca Quran. Dan itu sudah dikatakan di dunia. Kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan. Maka diseret di atas wajahnya dan dilemparkan ke neraka. Yang ketiga adalah seorang yang dermawan, seorang yang kaya raya. Tidaklah di sana adalah jalan kebaikan yang Allah perintahkan untuk mengeluarkan hartanya, dia keluarkan hartanya. Di hari kiamat ditampakkan nikmat Allah kepadanya dan dia mengakuinya, mengenalinya. Kemudian dia ditanya oleh Allah, untuk apa nikmat ini dulu aku berikan kepadamu? Ya Allah, aku dulu berinfak di jalanmu. Di mana ada jalan-jalan kebaikan yang kau perintahkan, aku berinfak di dalamnya, maka aku berinfak di dalamnya ya Allah, untukmu ya Allah. Kata Allah bagaimana? Kadzabta, kau berdusta. Engkau lakukan itu di dunia supaya orang-orang mengatakan bahwa kamu adalah seorang yang dermawan. Dan itu sudah dikatakan, kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan. Semua orang mengakui kamu dermawan dan kamu bahagia dan kamu senang dan itu tujuanmu. Maka diseret di atas wajahnya, dilemparkan ke neraka. So, perhatikan. Adakah amalan yang lebih tinggi daripada jihad dengan nyawa, jihad dengan ilmu, dan jihad dengan harta? Amalan tertinggi dalam Islam. Tapi kalau melakukan riya, entek, dilemparkan ke neraka, terhapus. Makanya penting Pak, ya Allah, kadang-kadang kita di masjid ikhlas, nanti keluar dari masjid bisa gak ikhlas? Hati ini berubah-ubah. Makanya ulama salaf mengatakan, ma'alajtu syai'an asyadda alayya min niyati. Tidak pernah aku mengobati sesuatu melebihi pengobatanku terhadap hatiku, niatku, karena selalu berubah-ubah. Sekarang ikhlas, gak pengen ada orang tahu. Besok terpancing-pancing pengen cerita. Makanya kita itu butuh ikhlas dalam 3 hal. Ikhlas sebelum beramal, ikhlas ketika beramal, dan ikhlas sesudah beramal. Betul apa tidak? Ada orang sebelum beramal ikhlas, ketika beramal ikhlas, tapi sesudah beramal gak bisa ikhlas. Diceritakan orang. Makanya butuh 3 hal: sebelum beramal, ketika beramal, dan sesudah beramal. Nah, ini penting ya. Ini memang sulit, paling sulit belajar ikhlas nih. Justru banyak orang-orang ulama itu yang terserang dari sisi ini. Makanya harus benar-benar kita ngobati diri kita tentang ikhlas. Ya, bahwa kehidupan yang sejati adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku, matiku, ibadahku hanya untuk Allah. Itu nomor 3. Yang nomor 4, nomor 4 Nomor 4 yang bisa menghapuskan amal soleh kita. Jadi begini, sebelum saya lanjut, riya tadi syirik apa? Syirik kecil. Apa perbedaan syirik kecil sama syirik besar? Silakan dicatat ya. Saya jelaskan secara singkat. Syirik besar itu mengeluarkan pelakunya dari Islam. Syirik kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Contoh syirik besar, orang nyembah patung, orang nyembah ular, nyembah pohon, nyembah ake, pergi ke tempat keramat minta kaya, pergi ke tempat yang dianggap keramat minta supaya jadi anggota dewan, minta kepada sesuatu selain Allah dalam hal yang tidak dimampui kecuali Allah. Itu syirik besar. Ini mengeluarkan pelakunya dari Islam. Sujud ke batu misalnya, dan menganggap batu itu adalah sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat dan madharat. Nah, itu mengeluarkan pelakunya dari Islam, meskipun KTP-nya Islam. Ya, yang nomor. Tapi kalau syirik apa tadi? Kecil itu nggak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam, nggak sampai. Terus yang nomor 2,
kedua, syirik besar menghapuskan seluruh amal soleh, seluruh, tidak tersisa sedikit pun. Syirik besar menghancurkan seluruh amal, menghapus seluruh amal. Adapun syirik kecil hanya menghapus amal yang disertainya. Saya mau tanya, kalau ada orang sholatnya itu niatnya untuk Allah, tapi berhubung ada gurunya, ada mertuanya, ada calon mertuanya, sholatnya lebih dikhusyukkan lagi. Saya mau tanya, ini kan riya, betul ya? Saya mau tanya, itu sedekahnya yang dilakukan dulu hancur enggak? Enggak. Yang hancur ya amalan yang disertainya saja tadi itu. Paham ya? Tapi kalau syirik besar enggak, seluruhnya hancur. Kalau syirik apa? Besar, maka seluruhnya hancur. Seluruhnya hancur. Ya seperti tadi itu. Datang ke tempat keramat, mempersembahkan sesembelian kambing atau kepala kambing, kepala kerbau ditaruh di tempat keramat, terus mengharap keberkahan dari benda keramat tersebut. Kemudian menganggap tempat keramat itu bisa mendatangkan manfaat madharat seperti selain Allah. Itu tuh mengeluarkan pelakunya dari Islam, dan seluruh amal solehnya hancur, hilang semuanya itu. Na'udzubillah min dzalik. Itu surat Az-Zumar ayat berapa tadi? 65. Kalau kamu telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelummu bahwa jika kamu melakukan kesyirikan terhapuslah seluruh amal. Oke. Perbedaan yang nomor berapa sekarang? 3. Syirik besar menjadikan pelakunya kekal di neraka. Sedangkan syirik kecil tidak menjadikan pelakunya kekal di neraka. Masih ingat gak kisahnya Abu Thalib? Pamannya Nabi itu loh. Sejak Nabi 8 tahun masih bocah, sudah dirawat pamannya, dikasih nafkah pamannya, disayangi pamannya, dipelihara pamannya, sampai Nabi umur 40 tahun jadi Nabi, dimusuhi kafir Quraisy, dibelani pamannya. Pamannya itu membentengi Nabi, membackup dakwanya Nabi, menyupport Nabi, tapi nggak mau masuk Islam. Siapa namanya? Abu Thalib. Pertanyaannya, perhatikan, menyantuni anak yatim itu pahalanya banyak apa enggak? Apalagi yang disantuni Nabi. Betul apa enggak? Ngasih makan Nabi sejak kecil, memelihara Nabi sejak kecil, menyayangi Nabi sejak kecil. Bahkan ketika Nabi sudah dewasa, punya anak, punya istri umur 40 tahun, mendakwakan Islam, dimusuhi kaumnya, dibelani Abu Thalib. Tapi apakah amal soleh semuanya itu menyelamatkan dia dari neraka? Gak bisa, karena dia gak mau masuk Islam. Gak bisa ditolong sama Rasulullah. Makanya Rasulullah kan nangis ketika pamannya sakit keras hampir mati itu. Rasulullah mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biha indallah yaumal qiyamah. Paman, ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku akan membelamu pada hari kiamat. Paman, ucapkan paman. Tapi Abu Thalib gak mau ngomong, sampai mati gak mau ngomong. Makanya Rasulullah sedih kan, karena pamannya gak bisa ditolong. Saya mau tanya, padahal pamannya ini banyak amal baiknya gak? Baik, tapi gak manfaat, hilang, habis, menyebabkan pelakunya kekal di neraka. Sebaliknya, Rasulullah ada bocah kecil Yahudi yang senang sama Nabi, sering datang ke Nabi, terus kok gak ada, gimana bocah kecil ini? Nabi dikasih kabar, itu bocah kecil sedang apa? Sakit keras. Sakit keras. Didatangi Nabi, ya ghulam aslim, wahai bocah kecil, masuk Islamlah agar kamu selamat. Bocah kecil ini kan takut. Lihat ayahnya agamanya apa tadi? Yahudi. Ketika diajak Rasulullah, ya bocah kecil, karena bocah kecil senang Nabi. Ya ghulam aslim, wahai bocah kecil, ayo masuk Islam. Bocah kecil takut sama bapaknya, ngelirik bapaknya begini. Apa kata bapaknya? Ati Abul Qasim, taatilah bapaknya Qasim. Siapa bapaknya Qasim? Rasulullah.
Kan nggak mungkin orang Yahudi ngomong gini, taati Rasulullah. Kan nggak mungkin toh. Dia nggak ngakui Rasulullah sebagai apa? Ati Abul Qasim, itu penghormatan. Taatilah bapaknya Qasim, karena Rasulullah itu punya kunyah yaitu Abul Qasim. Taatilah bapaknya Qasim. Akhirnya sang anak mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Mati, Pak. Mati. Kata Rasulullah, alhamdulillah yang telah menyelamatkan bocah ini dari api neraka. Tauhid. Durung pernah sujud belas. Durung pernah amal soleh belas. Tapi ditolong oleh Allah. Ya karena tauhid tadi itu. Nah itu ya. Oke, kembali ke materi. Terus nomor berapa sekarang? Kembali ke materi utama. Dalam yang menghapuskan amal soleh ya. Yang menghapuskan amal soleh yang nomor 4, al bid'ah. Bid'ah. Ini nek ngomong bid'ah ini rodok wedi-wedi aku saiki. Padahal itu ucapannya Nabi loh. Ya, kata Rasulullah kullu bid'atin dol, itu ucapannya Nabi. Kabeh imam-imam Ahlussunnah sepakat hadis sahih. Ya, kullu bid'atin apa? Dolalah, setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Nah, makanya Nabi mengatakan dalam riwayat Imam Muslim, panjenengan sudah hafal semua. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal dalam masalah agama loh ya, tidak berdasar perintah Nabi, tertolak. Ini hadis pernah kita kajikan di tempat ini. Ini hadis menjadi pagarnya agama. Kalau nggak ada hadis ini, Islam sudah ludes dari dulu. Nah, perhatikan, saya ulangi. Hadis ini, man amila amalan laisa alai aruna fawaradun. Barang siapa beramal di dalam masalah agama tidak sesuai tuntunan Nabi, tertolak. Seandainya dalam Islam tidak ada hadis ini, Islam sudah ludes dari dulu. Karena semua akan apa? Semua gai-gai, orang sono gai ajaran baru, orang sono gai ajaran baru, semua gai torikot ini, semua gai jalan itu, kabeh gai dewe-dewe. Untungi ono ayat ini, hadis ini. Makanya ini hadis pagarnya agama. Ya. Dan ada ayat Al-Qur'an juga yang menjadi pagarnya agama, yaitu surat Al-Maidah ayat 3. Ya, 3 apa 4? 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan agama Islam. Ini bentengnya Islam. Makanya gak bisa ditaati karena ada ayat ini. Kenapa di dalam Taurat, dalam Injil kok diotak-atik, diubah-ubah? Karena gak ada ayat ini. Nah, Al-Quran ada ayat ini, makanya gak bisa diotak-atik. Apa bunyinya tadi? Aku sempurnakan agama Islam. Apa maksudnya sempurna? Wis mari ojo dikurangi, ojo tambah, wis mari wis dipageri karo agama. Maka katanya Imam Malik ya, perhatikan kata Imam Malik. Ketika turun ayat al-yauma akmaltu, agama telah sempurna, kata Imam Malik, apa saja tata cara, ibadah, ritual yang ketika turunnya ayat ini bukan agama, maka sampai hari kiamat gak akan pernah jadi agama. Karena sudah dibentengi. Al-yauma akmaltu, hari ini aku sempurnakan. Maka ketika turun ayat ini ada sesuatu yang di luar agama, maka sampai hari kiamat gak akan pernah jadi agama karena sudah dipagari. Makanya kita ibadah harus sesuai tuntunan Rasulullah. Makanya kita harus selalu meneladani Rasulullah. Semua orang ngaku cinta Nabi, dari Maroko sampai Merauke, bukan dari Sabang sampai Merauke loh ya. Dari Maroko, negeri Islam yang paling barat, betul apa enggak? Sampai ke Merauke. Semua orang nggak ada, semua orang Islam ngaku cinta Nabi, betul apa tidak? Tetapi kata Imam Ibnu Katsir, ini bagus perkataan ini. Kata Imam Ibnu Katsir, laisa sya'nu an tuhibbah walakin sya'na an tuhabbah. Yang menjadi pokok permasalahan bukan kamu mencintai, tapi pokok permasalahannya adalah apakah kamu dicintai. Nek ngaku cinta sih wis gak usah diomongno, kabeh ngaku cinta. Masalahnya kamu dicintai ndak? Paham nggih? Ada seorang penyair Arab berkata, kullun yadda'i waslan bilaila wa laila la tukirru lahum bidzaka. Semua orang ngaku-ngaku punya hubungan dekat sama wanita cantik bernama Laila. Wa laila la tukirru lahum bidzaka. Padahal Laila enggak kenal siapa mereka. Begitulah orang yang ngaku cinta Nabi, tapi amalannya enggak cocok karo amalan Nabi. Akidahnya enggak cocok karo akidah Nabi. Jelas nggih? Nah,
Kalau bahas bid'ah panjang ya, kita cukupkan sampai di situ. Terus nomor berapa? Ini 5 ini penting, Pak. Yang menyebabkan terhapusnya amal soleh yang nomor 5 adalah meninggalkan sholat, terutama sholat asar. Pokoknya kalau orang nggak pernah sholat, percuma amal solehmu yang lain, nggak ada manfaatnya, nggak dilihat. Saya ulangi ya, yang menghapuskan amal soleh diantaranya adalah meninggalkan sholat, terutama sholat asar. Terutama sholat apa? Asar. Mana dalilnya? Perhatikan riwayat Imam Bukhari. Man taraka sholatal asri faqad habita amaluhu. Barang siapa meninggalkan sholat asar, terhapuslah amalannya. Tuh, hati-hati, Pak. Ustadz, kenapa kok disebut sholat asar, Ustadz? Iya, soalnya sholat asar itu sholat yang paling tidak diminati makhluk hidup. Sholat yang paling tidak diminati oleh manusia itu sholat asar. Sholat subuh itu, Pak, sekarang memang survei di lapangan, guys. Silakan disurvei di lapangan. Sholat subuh itu, meskipun sholat subuh masih banyak loh yang di masjid itu, orang tua-tua. Duhur di kantor mereka bisa di musola bareng-bareng. Tapi kalau asar, sak wong tua nih, sak wong nomi gak ono kabeh. Pernah saya adzan di kampung, adzan asar, adzan dewe, tak tunggu kok sing teko. Ya komat dewe. Salat ngejak anakku wis di salat, gak ono salat blas iki. Ya wong nang sawah kabeh, ono sing kantor, sik perjalanan, macet tengah jalan. Bukan begitu kan? Iya, salat asar ya, Pak. Dan ada hadis yang lain. Ada ayat yang berbunyi tentang keutamaan sholat asar. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Jagalah sholat dan jagalah sholat wusta, sholat asar. Perhatikan, jagalah sholat dan sholat asar. Seandainya Allah mengatakan jagalah sholat titik, sebenarnya asar sudah masuk belum? Sudah masuk kan? Tapi kenapa kok diulangi sama Allah Subhanahu wa taala? Jagalah sholat 5 waktu dan sholat asar. Loh, kan sholat asar sudah disebut di awal. Tapi kenapa kok disebut secara khusus? Perhatikan, kata ulama tafsir menyebutkan sesuatu yang khusus setelah sesuatu yang umum, itu menunjukkan yang khusus itu yang paling penting. Udah jelas? Ya, jangan sepelekan sholat asar itu. Ini ada hadis riwayat Imam Bukhari. Man taraka sholatal asr faqad habita amaluhu. Barang siapa meninggalkan sholat asar, terhapuslah amalannya. Na'udzubillah min dzalik. Dan juga surat Al-Baqarah ayat 238 yang tadi saya sebut itu loh. Hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta. Jagalah sholat dan sholat wusta. Sholat wusta itu sholat asar, sholat pertengahan antara maghrib dan. Terus sekarang nomor pinten? Nomor 6, nomor 7, nomor 8 hadisnya jadi satu. Nomor 6 yang menghapuskan amal soleh, durhaka kepada orang tua. Yang nomor 7 mengungkit-ungkit pemberian. Yang nomor 8, kecepatan, diulangi lagi. Nomor 6 durhaka kepada orang tua. Nomor 7 mengungkit-ungkit pemberian. Nomor 8 mendustakan atau tidak percaya takdir. Mendustakan takdir alias tidak percaya takdir. Jadi nomor 6, nomor 7, nomor 8 itu hadisnya jadi satu. Riwayat Imam Tabrani, saya bacakan, dengarkan baik-baik. Salasatun la yaqbalullahu minhum yaumal qiyamati sarfan wala adlan. Ada 3 orang, yaitu nomor 6, nomor 7, nomor 8. Ada 3 orang yang Allah tidak menerima amal solehnya pada hari kiamat, amal yang wajib maupun amal yang sunnah. Saya ulangi ya. Salasatun la yaqbalullahu yaumal qiyamati sarfan wala adlan. Ada 3 orang yang Allah tidak menerima amal baik mereka, sarfan wa adlan, baik sholat wajib, baik amal wajib maupun amal sunnah Allah nggak terima, Allah hapuskan. Allah nggak butuh sama amalan mereka, baik amal sunnah maupun amal wajib. 3 orang.
Yang pertama yaitu nomor 6 tadi kan, aqun, anak yang durhaka kepada orang tua. Gelarnya profesor doktor, amalannya banyak, tapi durhaka sama orang tua, percuma. Dan tidak ada ceritanya anak durhaka hidupnya enak, tidak ada. Ya, kalau sampai engkau durhaka sama ibumu, kau tidak akan bahagia. Allah akan datangkan musibah kepadamu, bisa melalui istrimu, bisa melalui anakmu, bisa melalui pekerjaanmu. Kau gak akan bahagia. Dan kalau ada anak yang berbakti sama orang tuanya, dia sangat sayang kepada orang tuanya, tidak akan disengsarakan Allah, tidak akan. Meskipun dia gak lulus TK. Itu TK lu gak lulus. Ya Allah. Kalau dia sayang sama ibunya, pasti Allah senangkan dia. Mungkin hartanya pas-pasan, tapi Allah bahagiakan dia. Itu sudah janjinya Allah itu. Ridullah fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain, dan murkanya Allah ada pada murkanya orang tua. Ada seorang laki-laki punya ibu yang sudah sepuh. Dia sangat berbakti kepada ibunya. Dia punya seorang istri yang sangat ia mencintainya. Tapi sang ibu ngomong sama anaknya, seorang tabiin ini, anaknya ini tabiin, wahai anakku, tolong ceraikan istrimu. Mama gak suka sama istrimu. Ini bingung tabiin ini. Di sisi lain ini ibu yang dia sangat berbakti kepadanya, di sisi lain ini istri yang dia sangat mencintainya. Bingung. Saking bingungnya dia datang ke seorang sahabat Nabi yang bernama siapa? Abu Darda. Sahabat Nabi namanya Abu Darda. Wahai sahabat Nabi Abu Darda, bagaimana ini, aku punya ibu yang aku berbakti kepadanya, aku punya istri yang aku mencintainya, tapi ini ibuku nyuruh aku cerai, bagaimana ini? Kata Abu Darda ini, aku kabarkan kepadamu apa yang aku dengar dari Rasulullah. Al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua itu pintunya surga yang paling tengah. Terserah kamu. Kamu rawat baik-baik pintu itu atau kamu terlantarkan pintu itu, terserah kamu. Tapi aku sampaikan kepadamu, al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua itu pintunya surga yang paling tengah. Antum kalau punya orang tua, bahagiakan orang tuamu. Wallahi demi Allah, kau akan dibahagiakan Allah. Kau akan dibahagiakan. Kalau sudah jumpai istri gak nyenangkan hati, anak nakal, pekerjaan membuat hati gak nyaman, cepat datang ke ibumu, minta maaf sama ibu, minta doa ibumu. Bagaimana Allah bermuamalah kepadamu, saya ulangi, bagaimana kamu bermuamalah kepada ibu bapakmu, begitulah Allah akan bermuamalah kepadamu. Kalau kau sayang sama ibu bapakmu, Allah pun akan sayang kepadamu. Kalau kau gak perhitungan sama bapak ibumu, Allah pun tidak akan perhitungan kepada diri. Kalau sama orang tua itu merem, Allah diganti sama Allah. Dan jangan sesekali engkau wahai ayah, wahai suami, wahai para lelaki, jangan sampai engkau terhalangi dari berbakti kepada ibu bapakmu karena istrimu. Wallahi jangan sampai terjadi. Dan engkau wahai ibu-ibu, perhatikan ucapan saya. Kalau engkau menjumpai istrimu, kalau engkau jumpai suamimu sayang kepada orang tuanya, kalau engkau wahai ibu-ibu menjumpai suamimu sayang, perhatian sama ibu kandungnya, sama bapak kandungnya, jangan sakit hati dan jangan cemburu, karena suamimu sedang mengajari anakmu untuk berbakti kepadamu. Paham gak sampai aku ngomong ini? Paham gak? Karena anakmu sedang mengajari karena suamimu sedang mengajari anakmu untuk berbakti kepadamu. Tapi kalau suamimu berbaik hati sama orang tuanya, kamu halang-halangi, percaya sama saya, nanti anakmu punya istri dan istrinya akan menghalangi anakmu untuk berbakti kepadamu. Harusnya bersyukur kalau punya suami kayak gitu itu. Cuman ya suami ojo nemen-nemen juga. Ini istrinya gak dikai belonjo, uangnya dikai titik, kuwabe digona wong tuane kabeh, salah juga ngono kuwi iku. Tapi nek istri wis dikai belonjo cukup, dikasih nafkah cukup, itu harta suamimu. Kamu gak berhak untuk mengatur-ngatur untuk tidak berbakti pada orang tuanya. Dan itu betapa banyak sekarang itu suami yang gak berani kepada istrinya, gak bisa berbakti kepada orang tua. Banyak gak zaman sekarang kayak gitu? Wah, nemen makanya. Pol. Wangel wis nek ngono iki.
Tuh ya. Ini kalau seandainya satu pertemuan ini bahas berbakti nggak selesai. Apalagi ini kan cuma cuplikan ringan gitu aja. Intinya jangan durhaka, nggih, jangan durhaka. Terus nomor 7 belum ya? Nomor 7 belum. Yang kedua dari hadis tadi lah. Yang pertama kan ada 3 orang tadi yang tidak diterima amal solehnya baik yang sunnah maupun yang wajib. Yang pertama anak yang durhaka, 2 apa tadi? Al-mannan wa mannan, orang yang ngungkit-ngungkit pemberian. Kalau ngasih ya wis aja diungkit-ungkit. Ngasih diungkit-ungkit. Ini dulu yang saya kasih itu ya. Masya Allah masih bagus. Yang saya kasih dulu kan. Ya jangan gitu rek. Mesti kayak ya wis aja diungkit-ungkit terus. Nah, itu kan melukai perasaan yang dikasih ya. Jadi jangan mengungkit-ungkit pemberian. Terus nomor 8 wa mukadzibun bil qadar, orang yang mengingkari takdir. Umat Islam itu enak, Pak. Sampai lihat tuh orang Jepang, orang Amerika gampang putus asa, gampang bunuh diri. Kenapa? Soalnya gak iman karo takdir. Jadi kalau kena musibah itu gelap gulita, kayak sudah nggak ada harapan hidup ini, putus asa, mati, bunuh diri. Itu kelihatan orang gak iman sama takdir. Coba kalau umat Islam perhatikan ya. I'lam annama asabaka lam yakun li ukhtiaka wa ma akhta'aka lam yakun li yusibaka. Ketahuilah, apa yang Allah takdirkan menimpamu gak akan meleset dari dirimu, dan apa yang Allah takdirkan meleset dari dirimu tidak bakal menimpamu. Lego atine. Ya wis takdire ngono, lego atine. I'lam annal umma law istama'at, seandainya seluruh umat manusia di jagat raya ingin memberikan manfaat kepadamu, tidak bisa kecuali sebatas yang Allah takdirkan untukmu. Dan seandainya umat manusia di jagat raya ini ingin mencelakakan dirimu, tidak bisa mencelakakanmu kecuali sebatas yang sudah Allah takdirkan untukmu. Tentrem hatimu. Wis waya, wis takdiri, tentrem, legowo. Soalnya ngaji. Wong nek gak ngaji, Pak, kena musibah, Pak. Ditinggal istrinya selingkuh, langsung gelap dunia ini. Bunuh diri, mati, Pak. Tapi coba dia gelem ngaji, tenang hati ini. Makanya penting ngaji, itu penting. Penting ngaji. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah jika cinta kepada hamba, Allah kirim musibah kepadanya. Lega hati ini. Oh, sepeda motorku hilang. Oh, Allah sayang kepada aku. Mungkin akan diganti yang lebih baik. Coba nek gak iman karo takdir. Lho opo iki aku besok kerja gak ono kendaraan, mati bunuh diri. Betul apa enggak? Tapi kalau iman sama takdir enak, ngaji tenang atine. Ya susah tapi enggak seberapa. Gitu loh, ini penting. Makanya ngaji itu penting. Lah enggak boleh kita mendustakan takdir. Terus nomor berapa ini? 9 nggih. Nggih. Nomor 9, orang yang terhapus amalannya, orang yang lancang kepada Allah, mendahului Allah. Dulu Pak, di zaman Bani Israel ada 2 orang. Yang satu ahli ibadah luar biasa, yang satu ahli maksiat. Setiap kali yang ahli ibadah lewat dituturi, bertakwalah kepada Allah, jangan diteruskan maksiatmu ini. Gak digobris. Terus besoknya gitu lagi, diulangi lagi, didakwai lagi, akhirnya gergeten. Yang pelaku maksiat ini gergeten dan dia ngomong gini, kenapa kau selalu mengintai aku? Tinggalkan aku, biarkan aku dengan kemaksiatanku. Wah, gara-gara diomongi gitu, terpancing emosi ini. Terus dia ngomong, wallahu la yaghfirullah lak. Allah tidak akan bakal mengampunimu dan Allah memasukkan kamu ke neraka. Pada hari kiamat ini mati 2 orang ini. Di akhirat nih, di akhirat. Orang yang mengatakan bahwa Allah tidak akan mengampunimu. Tadi loh. Kamu tahu dari mana kalau aku tidak mengampuni dia? Padahal aku punya nama Ghafurur Rahim. Kan namanya Allah, Pak. Di antara nama Allah kan Al-Ghafur Ar-Rahim. Ya. Siapa orang yang telah bersumpah bahwa aku tidak mengampuninya? Dari mana kamu tahu aku tidak mengampuninya? Padahal aku ini Ghafur. Mana yang Ghafur? Apa artinya? Maha mengampuni. Tawwab. Mana Tawwab? Maha menerima taubat. Kenapa kau berani lancang mengatakan aku gak mengampuni dia? Maka apa yang terjadi? Ahbattu amalaka. Aku hapuskan seluruh amalan. Gara-gara lancang ini.
Misalnya sampean ana wong tahlilan terus sampean kene wah neraka kabeh wong-wong. Gak oleh ngomong ngono ngawur iku awakmu. Gak oleh ngomong ngono iku. Itu kajine gak tutuk ngomong ngono. Ya, melihat kemungkaran itu enggak harus seperti itu. Melancangi Allah gitu loh. Wah, ini orang-orang kayak gini bakal mlebu neraka. Gak boleh ngomong ente tahu dari mana? Bisa jadi ente di akhir di ujung hayatnya antum yang terbleset mereka malah yang tobat. Kita enggak tahu. Kayak jangan lancang, ngomong hati-hati. Paham ya? Itu nanti sombong jadinya kita ini. Akhirnya apa kata Allah tadi? Kata Allah, aku hapuskan amalan dan aku ampuni dia karena rahmatku. Diwalik karo Allah Subhanahu wa taala. Sing iki sing mlebu surga, iki mlebu neraka. Gara-gara lancang mulute. Makanya gak oleh dididik ngafirno wong, dididik ngarani wong mlebu neraka gak oleh. Nek nerangno amalane silakan, nerangno tentang dalil, tapi tunjuk hidung ente mlebu neraka gak boleh ngomong kayak gitu. Ente kafir gak boleh. Kecuali kalau jelas-jelas ini memang nyembah sak liyane Allah ya gak apa-apa ente, tapi ya ojo ngomong ngono juga tanggamu sing non muslim, Pak sampean kafir. Gak usah ngomong ngono. Tambah keliru. Ya, paham ya? Meskipun di akidah kita memang dia kafir, tapi dalam muamalah tetap gak boleh kita ngomong kayak gitu. Oke. Jadi gak boleh lancang, riwayat Imam Muslim ya. Gak boleh ngelancangi Allah. Yang nomor pinten saat ini? 10, pakai 11 saja, sampai 11 jangan ditambah. Ya, sampai 11 saja. Nomor 10. Mendatangi dukun dan paranormal. Ini juga menghapus amal ini. Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah. Barang siapa mendatangi peramal, dukun, paranormal, bertanya sesuatu, lam tuqbal salatuhu arba'ina laila. Salatnya tidak diterima 40 hari. Itu kalau takon tok, Pak. Kalau percaya, bisa murtad ya. Ya. Bisa mengkafiri apa yang dibawa Nabi Muhammad. Yang terakhir, sebenarnya dukun ini bagian dari yang nomor pertama. Apa tadi yang pertama? Tapi saya sebutkan secara khusus biar semakin jelas. Yang terakhir nomor 12. Materinya banyak tapi ini sebagian saja. Ini sudah melewati batas. Sebenarnya itu sampai jam 8 terus tanya jawab. Memelihara anjing. Nah, itu juga menggugurkan amal. Kecuali anjing tertentu, anjing untuk berburu, anjing menjaga pertanian, tidak apa-apa. Tapi kalau memelihara anjing, dibawa masuk rumah, diajak tidur bareng, dikasih tempat bareng, kan gitu rata-rata orang barat. Ya, man amsaka kalban, barang siapa memelihara anjing, maka dikurangi min amalihi dari amal solehnya kulla yaumin, satu harinya dikurangi 1 kirot. 1 kirot itu seperti gunung Uhud. Orang yang memelihara anjing dikurangi pahalanya setiap harinya 1 kirot sebesar gunung Uhud. Lah kalau amalannya pas-pasan, apa kak min nemen itu? Min artinya minus. Amalnya gak ono dikurangi terus. Nah, jangan memelihara anjing. Rasulullah itu Pak pernah Pak nunggu Jibril gak datang-datang. Rasulullah nunggu malaikat Jibril bawa wahyu, lama gak datang-datang. Rasulullah mikir ada apa ini malaikat Jibril gak datang-datang. Ternyata di bawah ranjangnya Nabi itu ada jirul kalb, ada anaknya anjing. Ketika Rasulullah tahu di bawah ranjangnya ada anak anjing, Rasulullah mengatakan ahriju, keluarkan. Dikeluarkan. Setelah itu Jibril turun. Dan Jibril mengatakan kami para malaikat la nadkhulu baitan fihi kalbun wala suratun. Kami enggak mau masuk, kami malaikat rahmat tidak mau masuk rumah yang di dalamnya ada anjingnya dan rupaka-rupakanya, lukisan, patung, pahatan dari makhluk bernyawa. Nah itu ya. Selesai. Ada berapa tadi? 11. Dalam pertemuan ini kita sebutkan 11. Jadi jamaah, 1, ayo kita ibadah yang ikhlas. 2, ayo ibadah sesuai tuntunan Nabi. Yang ketiga, selalu berdoa supaya amal kita diterima. Kalau 3 itu sudah kita amalkan, kita harus tahu amal-amal yang bisa menghapuskan apa tadi? Amal soleh kita. Perkara-perkara yang bisa menggugurkan amal soleh kita sudah saya sebutkan berapa tadi? 11. Setelah itu silakan dihindari. Alhamdulillah, kalau ada pertanyaan silakan. Saya lihat jadwalnya itu jam 7 sampai 8:15.
Nah, makanya sekarang masih ada waktu dikit, silakan kalau ada pertanyaan. Monggo. Nggih. Tapi kadang secara tidak sengaja, bukan kita bermaksud mendatangi YouTube secara fisik. Nggih. Tapi kadang kita buka YouTube, ternyata di situ ada muncul peramal. Kita buka, aduh, kok ini? Di bagian hasil sikap kita di sana. Iya, kalau ada tayangan yang di situ menawarkan dan menjajakan kesyirikan seperti perdukunan, jelas-jelas itu buka pertanyaan untuk ramalan, atau acara TV kan banyak kadang-kadang kayak gitu. Ini orang ini begini ditanya ramalan gitu. Kalau kita seneng acara itu, kita menonton, bahkan ikut nelpon, ya sudah, itu masuk hukuman itu. Makanya kalau kayak gitu segera berpaling. Jangan kita ikut nimbrung di tempat-tempat seperti itu. Itu termasuk kahana, nggak boleh. Jadi ada kahin, ada sahir. Kahin itu artinya dukun, sahir itu artinya tukang sihir. Orang Arab jahiliyah membedakan dua jenis manusia ini. Kahin itu kayak guru spiritual. Jadi kalau ada hal-hal yang bersifat gaib, mereka larinya ke dukun, menyembuhkan orang sakit, mencari barang hilang, meramal masa depan, itu dukun. Orang Arab jahiliyah senang sama dukun. Tapi ada yang nomor dua, apa tadi? Sihir, penyihir. Kalau penyihir ini Arab jahiliyah nggak senang. Kalau dukun tuh mulia, terhormat, kayak kiai gitu mungkin kalau sekarang. Ya, jadi orang yang dijadikan apa? Guru, kalau ada apa-apa tanya ke dia gitu. Itu zaman jahiliyah. Kalau sahir, penyihir, orang Arab jahiliyah pun nggak senang. Nah, penyihir itu programnya ada 3, job desk-nya ada 3. Penyihir itu ada 3 program secara global, program kerja yang paling inti 3 penyihir itu. Yang pertama al-qatl, membunuh lewat santet, lewat apa, telung, ya ditelung, ditenung, kok tenung sih? Oh? Ya situlah, ya disantet lah. Al-qatl, membunuh. Yang kedua imrad, menyebabkan orang sakit, membuat orang sakit, membuat orang kembang bayang, kembang amben kalau Surabaya ya, kembang amben. Artinya saingan bisnis. Oh gak dipateni, dibikin loro wae. Padha warunge, samping kanan samping kiri, royokan pelanggan, santet, dibikin sakit, kurus badannya, didiagnosa ke dokter nggak ada penyakitnya, tapi kurus nggak bisa ngapa-ngapain. Itu sihir itu, membuat orang sakit. Yang nomor 3 tafriq bainal mar'i wa zawji, memisahkan suami istri. Nah, secara global penyihir 3 itu, membunuh. Nomor 2 apa tadi? Membuat sakit berkepanjangan. Yang nomor 3 memisahkan suami istri. Nah, intinya kembali ke pertanyaan, tidak boleh kita datang bisa dengan datang tatap muka atau datang online. Kok ikut prokes kesehatan, ke dukun aja kesehatan. Ada yang online, ada yang offline, sama aja hukumnya, nggak boleh. Nah, baik itu offline misalnya via chatting, tanya-tanya, telepon, nggak boleh. Atau menyaksikan acara-acara yang berbau ramalan, kedukunan, tidak boleh. Wallahu a'lam. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Monggo. Yang depan terus yang belakang. Monggo. Nggih, jenengan. Nggih. Bukan tidak tahu, Pak. Al-khata itu artinya tidak sengaja. Allah mengampuni kecuali 3 hal. Tidak sengaja. Al-khata itu tidak sengaja. Al-khata tidak sengaja. Terus yang kedua apa tadi?
lupa, yang ketiga terpaksa. Contoh yang tidak sengaja, khata itu artinya tidak sengaja, bukan tidak tahu. Khata itu yang tidak sengaja. Contoh minum, bukan minum, ini khata contohnya gini. Dia membuat galian. Ternyata gara-gara galiannya ada orang lewat mati kecemplung. Itu gak sengaja dia, itu diantaranya. Atau dia mana kijang, beleset gak kena kijangnya, kena temannya. Paham maksudnya? Atau yang kedua apa tadi? Nah, khotok, contohnya khotok itu gini, punya istri kembar. Istrinya pergi ke pasar, saudari istrinya datang, dikira suaminya, dikira apa? Istrinya terjadi kumpul. Setelah kok adikku ini? Ya, itu enggak sengaja. Itu khotok namanya, Pak. Itu yang pertama, itu dimaafkan sama Allah. Yang kedua adalah nisyan, lupa. Contohnya apa? Itu puasa, minum es campur. Habis minum soto Lamongan, makan soto Lamongan, habis gitu minum es campur, setelah itu astagfirullahaladzim, saya lupa ya Allah. Jenenge lupa ya dimaafkan, tapi kok kebacut ya sentek. Soto Lamongan satu. Nah, itu contoh yang lupa. Jadi yang pertama contohnya al khata itu tidak sengaja, sudah saya jelaskan. Contoh yang kedua apa tadi? Lupa, dimaafkan, seperti Rasulullah pernah lupa enggak sholat asar. Rasulullah pernah lupa enggak sholat asar sama para sahabat, gara-gara diperangi orang-orang kafir Quraisy sampai lupa kalau belum sholat, dimaafkan. Akhirnya sholat di waktu yang lain. Yang terakhir apa tadi? Terpaksa. Tapi tidak semua terpaksa dibolehkan. Terpaksa yang dibolehkan misalnya kelaparan nih, sedangkan nggak ada apa-apa kecuali daging babi, boleh nggak dimakan? Boleh, terpaksa. Tapi tidak semua terpaksa dibolehkan. Apakah terpaksa yang bagaimana? Contoh, ayo kamu, kalau kamu nggak membunuh anaknya orang itu, kamu yang saya bunuh. Boleh nggak orang ini membunuh anaknya orang lain? Dia diancam, kamu harus bunuh anaknya orang itu. Kalau kamu nggak bunuh anak orang itu, kamu nanti yang saya bunuh, atau kamu akan saya culik anakmu yang saya bunuh. Kalau kamu nggak bunuh anaknya orang itu, boleh nggak dia ini? Apakah dengan dalil saya terpaksa, gimana lagi kalau nggak gitu anak saya dibunuh? Boleh nggak dia itu beralasan dengan terpaksa? Boleh nggak? Nggak boleh. Itu nyawa, ini nyawa. Nyawanya anakmu tidak lebih berharga dari nyawanya anak orang itu. Paham nggak maksudnya? Nggak bisa. Tidak semua terpaksa itu. Nah, itu nanti ada sama belajar usul, Pak. Baca di kampus belajar usul. Terpaksa itu ada yang mulji dan ada ghairu mulji. Terpaksa pun ada perinciannya. Terpaksa yang bagaimana? Tidak semua terpaksa itu dibolehkan. Jadi sekali lagi ada 3 hal yang dimaafkan tadi itu. 1 al khata, tidak sengaja. Yang kedua apa tadi? Lupa. Yang ketiga terpaksa. Adapun orang tidak tahu, terperinci lagi, Pak. Ini kan nggak bakas 3 tadi, Pak ya. Bakas tidak tahu. Tidak tahu itu macam-macam. Orang jahil itu macam-macam. Ada jahil yang dia itu sudah berusaha pengen cari ilmu tapi belum sampai ilmu kepadanya. Paham ya? Ya insya Allah dimaafkan Allah. Belum sampai ilmu, belum ngerti, dia semangat ibadah tapi belum ngerti ilmunya padahal sudah berusaha, ya dimaafkan Allah. Tapi kalau jahilnya, kebodohannya karena berpaling, nggak mau, sudah nggak mau memusuhi lagi. Nah itu yang nggak bisa diudur. Kalau gara-gara itu orang diberi udur, ya berarti kafir Quraisy dapat udur nanti. Paham maksudnya? Jadi tidak semua bodoh itu diberi udur, tidak semua bodoh itu dimaafkan. Bodoh yang bagaimana dulu? Begitu gitu? Nah, kan ayatnya Al-Quran ada. Apakah kau samakan orang yang berilmu dengan orang yang bodoh? Nah, kan nggak sama. Jadi tidak semua kebodohan itu dimaafkan. Ada kebodohan yang nggak bisa ditolilir. Monggo, Bapak. Dalam? Ya. Jadi orang itu berbuat riya itu bukan sekedar zero pahala, bukan. Tidak hanya zero pahala, tapi apa? Dia dapat apa? Siksa. Jadi kalau seandainya orang berbuat riya itu hanya sekedar
pahalanya dihapus, masih mending. Enggak hanya dihapus, tapi diapakan? Diberi siksa. Jadi itu secara umum Pak. Adapun secara terperinci itu ada penjelasannya. Mungkin dia nggak punya amalan lain, mungkin kita nggak tahu. Tapi itu gambaran umum tentang bahaya apa tadi? Ria. Tapi kalau nanti dalam kalau dilihat secara umum ya tetap orang ini punya kebaikan, punya ini, punya itu. Tapi secara umum ria itu berbahaya. Ya, jadi berbahaya karena dia itu menduakan Allah dalam beramal. Gitu maksudnya, Pak. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Ada lagi? Silakan. Ibu-ibu mungkin? Bismillah. Sampun. Sampun nggih. Nggih, alhamdulillah mekaten ingkang saged kula sampaikan. Pilih wonten salah ucap, salah kata, kula nyuwun gunge pangapunten. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.